Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Ibnu Ali Channel. Kali ini kita akan membahas bangsa Khazar, kaum setengah nomad. Bangsa Khazar berasal dari Khozar, anak dari Togarma cucu Yafet bin Nuh. Dalam literatur Togarma dikenal sebagai moyangnya bangsa Turki. Togarma mempunyai 10 anak, yaitu Uzur, Tauris, Afar, Aus, Bizal, Tarna, Khazar, Janur, Bulgar, Sawir. Dan bangsa Khazar adalah keturunan anak ketujuh dari Togarma. Kerajaan Khazar diperkirakan berdiri sekitar tahun 630 Masehi. Setelah melewati beberapa generasi, pada masa pemerintahan Raja Bulan tahun 740 Masehi, bangsa Khazar memeluk agama Yahudi yang diikuti oleh rakyatnya. Sebelumnya, Raja Bulan ditawari untuk memilih agama Islam atau Kristen karena Khazaria diapit oleh dua kerajaan besar, Islam Abbasiyah dan Kristen Bizantium. Setelah berdiskusi dengan para ahli ketiga agama itu, akhirnya Raja Bulan memilih Yahudi sebagai agama resmi kerajaan Khazar. Hasdai bin Safrud, Yahudi sporadik atau Spanyol, yang diangkat menjadi menteri oleh Khalifah Umayyah di Andalusia. Adanya orang Yahudi membangun sebuah kerajaan di Khazaria turut menarik perhatian Hasdai. Dia pertama kali mendengar adanya kerajaan Yahudi Khazaria dari para pedagang asal Khorasan, Persia. Semula dia tidak mempercayainya, karena menurut rukun iman orang Yahudi, hanya seorang Mesias yang bisa merestorasi kerajaan Daud dan Sulaiman. Tapi setelah mengkonfirmasi misi diplomat Bizantium yang berkunjung ke sana, Hasdai pun akhirnya percaya. Kenyataan itulah yang membuatnya penasaran. Dia pun kemudian menyurati Raja Khazar saat itu yang bernama Joseph. Dia menanyakan berbagai hal, antara lain dari suku mana dari 12 suku Bani Israel dia berasal. Sebab dia menduga Raja Khazar tersebut berasal dari Palestina. Menjawab pertanyaan sulit itu, dalam surat balasannya Joseph menulis bahwa nenek moyangnya Raja Bulan adalah seorang penakluk bijaksana yang mengusir penyihir dan penyembah berhala dari negerinya. Suatu ketika, malaikat muncul dalam mimpinya, mendesak dia untuk menyembah Tuhan yang satu. Dan Tuhan menjanjikan akan memberkati dan memperbanyak keturunan Bulan, membuat musuh takluk di tangannya, dan membuat kerajaannya abadi hingga akhir dunia. Mendapat jawaban itu, Hasdai pun tertarik untuk berinteraksi lebih lanjut. Ketika duta dari Eropa tiba di Cordoba, yang dua diantaranya penganut Yahudi, yaitu Mar Saul dan Mar Joseph, yang kemudian menawarkan diri mengantarkan surat Hasdai kepada Raja Khazar. Dan surat kali ini pun masih berisi pertanyaan menyelidik dari Hasdai. Hasdai menulis, "Saya masih ingin tahu, apakah benar ada di tempat di bumi ini di mana orang-orang Israel dilecehkan, telah benar-benar memerintah dirinya sendiri dan tidak tunduk pada siapapun. Jika itu memang telah terjadi, saya tidak ragu untuk meninggalkan semua kemuliaan saya, mengundurkan diri dari jabatan tinggi yang saya sandang, meninggalkan keluarga saya dan melakukan perjalanan melintasi pegunungan dan lembah, tanah dan air untuk tiba di tempat tuanku Raja berkuasa." Dan saya masih memiliki satu pertanyaan lagi yang berkaitan dengan itu. Apakah Anda tahu mukjizat akhir zaman tentang kedatangan Mesias yang kita tunggu, yang akan mengembara dari satu negara ke negara lain? Yosef menjawab bahwa telah berbohonglah orang yang menyatakan bahwa tongkat Judah telah jatuh selamanya dari tangan kaum Yahudi, dan tidak ada lagi selamanya tempat di bumi bagi mereka untuk mendirikan kerajaan. Sekedar informasi, kerajaan Judah atau Yehuda atau Yudea yang beribu kota Yerusalem adalah kerajaan terakhir yang didirikan Bani Israel sebelum diruntuhkan Nebukadnezar dari Babilonia. Selanjutnya Yosef menyampaikan genealogi kaumnya. Dia terus terang mengakui bukan keturunan Sam, tapi keturunan anak ketiga Nuh, yaitu Yafet, atau lebih tepatnya mereka adalah keturunan cucu Yafet yang bernama Togarma. Surat menyurat Hasdai dengan Raja Khazar ini masih terdokumentasi dengan baik, yang bisa dilacak dengan mengetikkan kata kunci Khazar korespondensi. Kehancuran bangsa Khazar. Khazar yang awalnya beragama Samanisme akhirnya memeluk Yudaisme sebagai agamanya. Khazar memiliki hubungan yang baik dengan Kekaisaran Bizantium, tapi memiliki konflik dengan Abbasiyah. Hingga abad ke-9, etnis Pechenegs menyerbu kerajaan Khazar. Hal ini membuat Khazar menjadi lemah. Kerajaan Khazaria jatuh ketika etnis Ruskiev di bawah komando Volodymyr the Great
yang juga mengalahkan Volga Bulgaria. Setelah jatuh, Khazar akhirnya menghilang dari sejarah. Lalu kemanakah bangsa Khazar ini? Apakah mereka benar-benar menghilang di telan bumi? Ada beberapa teori yang mungkin bisa membantu kita untuk menemukan di mana mereka berada setelah kehancuran kerajaannya. Ada beberapa teori bahwa Khazar tidaklah punah, namun sebaliknya mereka berimigrasi dan menjadi bagian dari populasi Yahudi Askenazi di Eropa. Menurut ahli genetika kelahiran Israel, Aaron Elhaik, dia menemukan bahwa genom orang Yahudi Askenazi didominasi komponen Khazaria dengan angka fantastis, yaitu 30-38%. Sementara itu, komponen Timur Tengahnya menurut wawancara khusus Haris dengan Elhaik ternyata sangatlah kecil, sehingga sulit untuk mengatakan mereka berasal dari Kanan, Palestina, atau keturunan Bani Israel. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Yahudi Khazar telah tercampur ke dalam Yahudi Askenazi. Ini berarti bahwa Khazar hanya menghilang dari panggung sejarah, namun bukan untuk keturunannya. Beberapa Khazar juga berasimilasi dengan Turki dan Cuman.